Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk membahas TKB tentang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan upload video baru setiap hari. So, stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Kemudian soal berikutnya, jika tingkat pengangguran tinggi, maka dampaknya terhadap pembangunan ekonomi adalah bla bla bla. Nah, ini tingkat pengangguran tinggi ya, dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Kita mulai dari yang E dulu deh. Pengangguran menjadi satu-satunya penyebab terhambatnya pembangunan ekonomi. Enggak ya, ini enggak bisa dianggap karena kata-katanya menjadi satu-satunya. Padahal yang menghambat pembangunan ekonomi itu gak cuma pengangguran, tapi banyak yang lain, misalnya stabilitas politik di dalam negeri, ataupun stabilitas ekonomi yang ada di regional, misalnya di ASEAN ataupun di Asia misalnya, atau di Asia Pasifik, itu juga berpengaruh. Kemudian yang D, antara tingginya tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi berbanding lurus. Ini salah ya. Karena harusnya kalau penganggurannya tinggi, pertumbuhan ekonominya turun gitu. Jadi bukan berbanding lurus, melainkan berbanding terbalik. Sementara yang C, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional menjadi tolak ukur tingginya angka pengangguran. Eh, enggak juga karena angka pengangguran itu justru menjadi eh, tolak ukur untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional, bukan kebalikannya. Jadi yang C salah, kemudian yang B, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan pembangunan ekonomi terhambat. Nah, ini salah ya, karena kalau inflasi tinggi itu biasanya pembangunan ekonomi itu juga tinggi. Karena kalau misalnya pembangunan ekonomi tinggi, uang beredar itu kan banyak, gitu. Walaupun secara nggak secara prakteknya juga tidak ada hubungan secara langsung sih, karena ada faktor-faktor lain yang akan menahan laju inflasi itu agar tetap rendah meskipun pembangunan ekonomi itu tinggi. Jadi yang B itu nggak bisa, sementara yang A adalah jawabannya berarti ya. Jadi produktivitas itu rendah sehingga pendapatan nasional rendah. Artinya misalnya industri itu banyak yang tidak produksi lagi misalnya. Misalnya pabrik-pabrik yang ada di daerah Jawa itu tidak berproduksi lagi sehingga pendapatan nasional misalnya dari pajak itu nggak masuk sehingga pembangunan ekonomi menjadi terhambat gitu. Itu kan jadi satu uh, alur yang satu jalan gitu. Jadi jawabannya adalah A. Yang berikutnya, saham dan obligasi merupakan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya adalah yang benar berkaitan dengan saham dan obligasi itu yang mana? Nah, kita lihat satu-satu dulu. Pemegang saham dan obligasi bisa mendapatkan dividen dan capital gain. Nah, ini salah ya. Eh, Kalau obligasi itu dia tidak mendapatkan dividen, tapi dia mendapatkan kupon bentuknya. Sementara kalau saham
dia dapat dividen itu setiap tahun ya kalau memang ada pembagian dividen. Kemudian capital gain itu adalah selisih kenaikan harga sahamnya, itu capital gain. Kemudian yang dua, berarti yang nomor satu ini enggak ya, berarti ya, enggak. Kemudian pemegang saham merupakan kreditur. Nah, ini salah ya, karena pemegang saham itu bukan kreditur. Yang menjadi kreditur itu adalah pemegang obligasi. Dan yang pemegang obligasi merupakan kreditur. Ini yang benar. Jadi obligasi adalah kreditur, ini benar. Tapi kalau yang saham merupakan kreditur itu salah. Jadi nomor duanya salah. Kemudian nomor tiga, pemegang saham akan memperoleh berupa dividen dan capital gain. Ini benar ya. Kemudian pemilik obligasi akan mendapatkan keuntungan berupa pendapatan tetap dalam bentuk kupon. Nah, ini benar. Gitu. Jadi obligasi itu tidak mendapat capital gain dan dividen. Kemudian obligasi dan saham bisa diterbitkan oleh BUMN dan BUMS. Gitu. Jadi BUMN berarti seperti yang teman-teman lagi ujian sekarang. Kalau BUMS berarti perusahaan yang milik private gitu atau milik swasta. Gitu. Jadi yang benar itu jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah yang E. Nah, soal selanjutnya. Nah, di sini adalah ada sebuah tabel tentang tabel inflasi. Tingkat inflasi bulan Juni, Juli, sama Agustus. Jadi Juninya 7,18, Juli 7,52, Agustusnya 7,39. Nah, pernyataan dari tabel inflasi adalah sebagai berikut. Kemudian kita ditanyakan mana yang benar. Nah, coba kita lihat dulu. Nomor satu, tingkat inflasi tertinggi selama bulan Juni sampai Agustus terjadi pada bulan Juli. Nah, ini benar ya, nomor satu, karena yang tertinggi itu memang di bulan Juli, 7,52. Kemudian dari bulan Juni sampai Agustus, tingkat inflasi selalu mengalami peningkatan. Enggak ya, karena di sini kan 7,18 ke 7,52 itu memang meningkat, tapi dia turun lagi ke 7,39. Kemudian yang nomor tiga, laju inflasi selama 3 bulan mengalami fluktuasi. Nah, ini benar ya, fluktuasi kan berarti dia naik turun naik turun naik turun gitu ya. Ini kan bentuknya kayak gini nih. Juninya di sini, kemudian naik ke Juli, kemudian diturun lagi di Agustus. Jadi ini adalah berfluktuasi. Kemudian yang empat, untuk bulan Agustus, laju inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,13% dari sebelumnya. Ini teman-teman hati-hati ya. Ini kalau dijumlah atau kita selisihin itu kan memang 0,13%. 7,52 kurang 7,39. Tapi ini inflasinya adalah inflasi turun, bukan mengalami kenaikan. Jadi ini salah. Jadi harusnya adalah mengalami penurunan sebesar 0,13%. Kemudian yang kelima, selama 3 bulan tingkat inflasi masih dalam kategori ringan. Nah, ini jadi kalau misalnya inflasinya masih 7% itu masih kategori ringan. Meskipun Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam 5 tahun terakhir ini inflasi kita lumayan rendah ya, masih di bawah 2%. Tapi untuk kategori negara berkembang, angka segitu masih dikategorikan rendah lah. Gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian soal yang berikutnya, ini ada tabel barang kebutuhan rumah tangga tahun 2013 sampai 2014. Di sini ini tabel barangnya, harganya tahun 2013, terus berapa jumlah terjual, kemudian 2014 juga kayak gitu. Kemudian kita ditanya indeks harga agregat. Indeks harga. Nah, kalau misalnya pertama ditanya adalah indeks harga, berarti teman-teman harus melihat sesuatu yang berhubungan dengan harga. Berarti yang harga itu yang ini ya. Yang ini sama yang ini. Nah, kemudian agregat. Nah, jadi yang mana nih? Yang mau kita lihat dari yang banyak ini. Kalau ada istilah agregat, berarti agregat itu adalah akumulasi dari keseluruhan harga di periode tertentu. Jadi akumulasinya berarti kan ini kan 41.500, kemudian yang 2014-nya adalah 42.500. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang coba aja kita kurangin 42.500 ini dikurang dengan 41.500 itu adalah terjadi kenaikan sekitar 2,41%. 2,41% itu tinggal dicari aja, gampang rumusnya 42.500 dikurang 41.500 dibagi 41.500 dapat 2,41%. Nah, 2,41% itu adalah kenaikan harganya, harga agregat. Nah, berarti teman-teman bisa lihat di sini yang ada unsur harganya mana ini ya. Harga barang kebutuhan rumah tangga tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 2,41% dibandingkan dengan harga kebutuhan tahun 2013. Jadi jawabannya adalah B. Oke, barang dan jasa yang dibeli suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi.
cara pencatatan ini menggunakan prinsip bla bla bla. Ini kata kuncinya teman-teman lihat ya, ini pada harga saat transaksi terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya beli barang 10 hari yang lalu, itu harga transaksinya itu adalah 10.000 per item misalnya. Nah, di akhir bulan meskipun sudah terjadi perubahan harga 10.000 per item berubah menjadi 15.000 per item, tapi yang dicatat itu adalah harga pada saat transaksi terjadi yaitu 10.000 itu tadi. Jadi, harga saat transaksi artinya itu adalah data historical, historical, harga historis. Nah, jadi kalau harga historis itu artinya lebih eh, prinsipnya itu adalah cocok condongnya ke harga pokok, kayak gitu ya. Jadi dia tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi dari harga tersebut pada saat pencatatan dilakukan. Kemudian kolom neraca lajur yang memuat semua akun real dan nominal yang siap memberikan informasi bagi penyajian laporan keuangan adalah bla bla bla. Jadi kita punya sebuah neraca lajur. Jadi di neraca lajur itu kan banyak kolom-kolom ya. Jadi di kolom yang paling kiri itu kan nama akunnya, kemudian kolom ke kanan ada beberapa kolom yang terdiri dari beberapa jenis kolom. Nah, kolom yang mana sih yang siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan? Nah, contohnya ini ya, ini contoh neraca lajur paling kiri ini kan yang akun-akun yang saya bilang tadi itu. Nah, di sebelah kanannya itu adalah neraca saldo. Kemudian di sebelah kanan neraca saldo itu ada jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah penyesuaian atas saldo yang ada di neraca saldo ini. Kita ambil contoh misalnya Nikas ya, itu kan di debit itu 186.741.000. Kemudian setelah disesuaikan ada kredit sebesar 6.750.000. Sehingga setelah dikurangkan antara debit dan kreditnya itu dapat neraca setelah disesuaikan itu adalah 179.951.000. Nah, kemudian dia berubah menjadi neraca. Nah, ini adalah yang eh, siap untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Ini adalah neraca yang sudah bersih, kayak gitu ya. Berarti kalau kita balik lagi ke sini, berarti yang siap untuk menjadi sumber pencatatan dalam laporan keuangan itu adalah yang mana? Yang ini ya, daftar saldo setelah penyelesaian. Jadi ini kan yang ini itu kan setelah disesuaikan. Jadi bukan yang ini ya, ini kan yang sebelum disesuaikan. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.